Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, yang kami hormati Bapak Solihin selaku Ketua Yayasan Insan Harapan Umat. Kemudian yang kami hormati Bapak Wahyu Setiadi Putra selaku Kepala Sekolah SMP IT Insan Harapan. Yang kami hormati Bapak Zamroni selaku Ketua Panitia Pertemuan Tatap Muka beserta jajaran panitia. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa dari kelas 7 hingga kelas 8, kami doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan rahmat, hidayah, taufik, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di meeting kali ini karena insya Allah akan kita bahas dari pihak sekolah akan menjelaskan tentang rencana tahun ajaran baru yang insya Allah akan dimulai pertemuan tatap muka sesuai dengan instruksi dari Menteri Pendidikan Indonesia. Jadi insya Allah sebelum dilaksanakan itu yang nanti akan dipandu langsung oleh Ketua Panitia, insya Allah kita akan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua sehingga program yang kami jalankan di sekolah mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengetahui dan tentunya kewajiban sekolah adalah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua selaku orang tua siswa yang mengamanahkan kepada kami untuk mendidik putra-putrinya di sekolah kami. Tapi sebelum kita berlanjut, mari sama-sama kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Seraya kita doakan juga keluarga kita, kemudian senantiasa dalam rahmat Allah. Bagi yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Putra Bapak, putra putri Bapak Ibu semua yang hari ini sedang melaksanakan penilaian akhir tahun, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan hasil yang terbaik. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kita tadi mulai jam 7.30 karena jadwalnya seharusnya jam 7.30, cuma di undangan Zoom meeting 7.15 karena berharap dari 15 menit itu sudah terkumpul minimal 50% ya dari orang tua siswa, karena kebetulan Bapak Ibu guru yang lainnya juga terutama wali kelas sedang mendampingi putra-putri Bapak Ibu di tilawah pagi. Kemudian kita lanjut ke acara yang kedua, insya Allah akan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadzul Al-Fadil Al-Mukarram Ustadz Hasan Basri. Falyatafaddal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, marilah kita awali acara kita pagi ini dengan tilawah Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazuna Hasan Basri. Kemudian Bapak Ibu keikhlasannya, pintu maafnya karena kemarin sudah men-share tentang surat pernyataan, kemudian baru sosialisasi. Ini kami selaku dari panitia PTM mewakili teman-teman sekalian memohon maaf kepada para ayah bunda sekalian. Yang kedua, terkait dengan PTM ini, beberapa sudah ada pertanyaan yang masuk ke kami. Dan memang karena keterbatasan kita dalam menjawabnya, mohon maaf apabila ada pertanyaan dari para orang tua wali siswa, ayah maupun bunda dari siswa kelas 7 maupun kelas 8 yang mungkin belum dijawab oleh wali kelas. Ya. Kami memohon maaf mewakili para wali kelas sekalian. Para bapak dan ibu sekalian, pada prinsipnya dari Kemendikbud sendiri, dari Diknas sendiri itu, di bulan Juli itu tetap akan mengadakan PTM dengan mode terbatas. Maka mau tidak mau setiap sekolah baik negeri maupun swasta harus mempersiapkan diri untuk mengikuti PTM dengan mode terbatas. Termasuk di Inhar, alhamdulillah kita sudah mempersiapkan dari 1 bulan sebelumnya kemarin. Kemudian kita merancang draft untuk pengajuan verifikasi dan untuk sekarang kita masih tahap pengadaan sarana dan prasarana untuk verifikasi tersebut. Jadi dari pihak Diknas belum memverifikasi karena kita masih sedang dalam proses menyiapkan
sarana dan prasarana yang harus disiapkan ketika untuk pengajuan PTM nanti. Tapi pada prinsipnya di Juli itu dari Diknas sendiri sekolah harus mempersiapkan diri untuk mengadakan PTM. Maka mau tidak mau kita harus menyiapkan itu. Nah, baik para ayah bunda sekalian, yang ini nanti ada tanya jawab nggak Pak? Enggak ada ya? Mohon maaf untuk karena keterbatasan waktu, insya Allah tidak ada tanya jawab. Berarti langsung saja saya akan bacakan, mungkin sudah di-share sebenarnya oleh wali kelas tentang prosedur standar KBM. Yang sering jadi pertanyaan adalah tentang standar KBM ini bagaimana, gitu. Jadi sebenarnya ada 3 hal penting dalam pelaksanaan PTM ini. Yang pertama adalah SOP kedatangan siswa, yang kedua SOP ketika KBM, dan SOP ketika perpulangan. Jadi 3 item ini yang akan kita fokuskan di sana. Sebagai informasi awal bahwa setiap siswa datang ke sekolah itu hanya dengan izin dari para orang tua. Jadi jika orang tua tidak mengizinkan putra-putrinya untuk hadir tatap muka ke sekolah, maka kita pun tidak boleh memaksa itu. Jadi semua kewenangan itu ada di ayah bunda sekalian. Bagi yang mengizinkan, maka kita akan memberikan pelayanan tatap muka. Tapi yang tidak mengizinkan, berarti pada prinsipnya mengikuti pembelajaran secara online. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemarin ada pertanyaan dari siswa saya di kelas itu, apakah semua wajib tatap muka? Tidak. Jadi tidak wajib tatap muka ini, karena memang modenya mode terbatas. Orang tua berhak untuk mengizinkan dan juga tidak mengizinkan putra-putrinya untuk hadir ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pelaksanaannya PTM dengan mode terbatas ini maksimal hanya boleh dilakukan 50%. Per kelasnya hanya 50%. Artinya ketika misalnya satu kelas itu 25 siswa, maka hanya boleh 50%, sekitar 12 sampai 13 siswa, itu pun hanya yang diizinkan oleh orang tua. Ketika tidak diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti PTM, maka tidak boleh ke sekolah. Kemudian PTM ini setiap siswa dalam 1 pekan itu hanya bisa mengikuti PTM bagi siswa yang diizinkan ya. Bagi siswa yang diizinkan hanya bisa mengikuti 2 kali pertemuan, 2 hari maksudnya. Misalnya absensi nomor 1 sampai 13 itu hanya masuk di pekan pertama itu di hari Senin dan Rabu. Absensi 14 sampai 27 itu di hari Selasa dan Jumat. Adapun Kamis itu pembelajaran online semua. Jadi siswa hanya datang 2 kali dalam 1 pekan. Nah, pekan kedua gantian, siswa 1 sampai 13 hadir di hari Selasa dan Jumat. Siswa absensi 14 sampai 27 itu di hari Senin dan Rabu. Jadi satu siswa itu dalam pekan pertama akan menemukan pembelajaran di hari Senin dan Rabu, pekan berikutnya Selasa dan Jumat. Jadi tidak monoton di hari Senin dan Rabu terus. Jadi kita switch gitu, Pak. Jadi siswa itu akan menemui pelajaran di hari Senin dan Rabu di pekan pertama, juga akan menemui pembelajaran di hari Selasa dan Jumat di pekan berikutnya. Demikian juga dengan absensi yang 14 sampai 27 tersebut. Dan batas maksimal pembelajaran PTM itu hanya 3 jam. Itu sekitar hanya 3 mapel. Dalam 1 hari itu maksimal 3 jam pembelajaran. Kita mulai dari jam 7.10 siswa datang, kemudian ada tadarus dan duha bersama. Pembelajaran aktif KBM itu di kelas itu dimulai jam 8. Selesai jam 11.45. 10.45. Selesai. Jadi siswa datang jam 7.10, selesainya jam 10.45. Hanya 3 mapel saja dengan 15 menit istirahat
itu pun di dalam kelas. Siswa tidak diperkenankan keluar kelas ketika pembelajaran maupun ketika istirahat. Kecuali ketika ke kamar mandi, itu pun dengan izin dari guru mapel tersebut. Jadi tidak ada kantin, tidak ada makan di sekolah. Siswa datang, belajar, kemudian selesai pulang. Kalaupun istirahat itu boleh membawa makanan sendiri dari rumah dan dimakan di kelas, tetap dengan posisi duduk yang sudah ditentukan, tidak berpindah tempat dan tidak berkerumun. Kemudian ada hal-hal yang kita tetap berlakukan, seperti siswa tidak diperkenankan menggunakan gadget, membawa gadget ke sekolah ataupun laptop. Jadi pembelajaran tatap muka di sekolah langsung dengan gurunya, dan guru diusahakan tidak mendekati siswa, hanya ada di depan saja. Hanya di depan menjelaskan. Nah, bagi siswa yang mengikuti offline, yang tidak diperkenankan sekolah, maka diperkenankan bagi guru itu untuk ketika sedang pembelajaran di kelas, disediakan webcam untuk mengikuti pembelajaran online dari rumah. Jadi ketika gurunya di kelas menjelaskan, bagi yang tidak diizinkan itu masih bisa mengikuti sebatas online dari rumah. Jadi tetap kita berupaya memberikan pelayanan pembelajaran, pelayanan pendidikan bagi yang offline maupun online, tapi tentunya bagi yang offline mengikuti tatap muka akan berbeda pelayanannya dengan yang online. Jadi untuk pembelajarannya dimulai jam 7.10 itu siswa datang sampai jam 8, ini kegiatan tadarus dan sholat duha bersama. Tentunya ketika tadarus dan sholat duha itu kita menerapkan prokes. Kita menggunakan prokes, kita sediakan wastafel, tempat cuci tangan, kemudian social distancing kita terapkan juga di masjid. Dan nanti keluarnya, ketika keluar siswa keluar itu, Pak Fajar bisa ditampilkan SOP kedatangan siswa. Yang satunya lagi. Yang rondon kegiatan siswa di sekolah. Jadi fokus kita adalah tiga poin. Yang pertama, kedatangan siswa. Yang kedua, SOP KBM. Dan yang ketiga adalah kepulangan siswa. Yang pertama ini Bapak Ibu bisa lihat di layar yang telah kita tampilkan. Ini jadwalnya. Jadi jam 7.10 sampai jam 8, kegiatan tadarus dan sholat duha bersama. Siswa datang, kemudian cek suhu, turun dari kendaraan, memakai masker, langsung menuju ke masjid, sementara pengantar itu menuju gerbang keluar. Siswa menuju masjid, melepas sepatu, diletakkan di depan masjid, kemudian melaksanakan tadarus dan sholat duha, menuju ke kelas secara bergantian nanti. Kita upayakan tetap tidak ada kerumunan. Bisa ke bawah dikit. Ya. Ini untuk SOP kedatangan siswa. Bapak Ibu bisa melihat untuk kedatangannya. Jadi pengantar hanya datang, kemudian langsung pulang. Nah, siswa mengikuti pembelajaran sampai jam 10.45. Ini untuk SOP kedatangan. Yang kedua adalah SOP KBM. Ketika KBM, siswa masuk kelas dan tidak berpindah tempat, kita upayakan 1,5 meter jarak per siswa, karena yang disediakan hanya maksimal itu 13 kursi. Itu pun dengan estimasi belum tentu dari 13 siswa itu mendapat izin dari orang tua semua. Kalaupun mendapat izin dari orang tua, itu maksimal hanya 13 siswa per kelas dalam satu tatap muka. Tidak diperkenankan meminjam alat tulis milik orang lain,
tidak meninggalkan kelas kecuali hanya ketika mendapat izin dari guru, misalnya ke kamar mandi. Ketika istirahat, tetap siswa itu di dalam kelas. Siswa itu di dalam kelas, istirahat 15 menit, baru lanjut ke mapel ketiga. Kemudian setelah selesai, siswa pun tidak diperkenankan keluar dari kelas sebelum ada pemanggilan penjemput datang. Jadi kita upayakan siswa itu ketika penjemput belum datang akan tetap di kelas ditunggu oleh guru. Jadi setiap kelas itu ada guru yang memastikan siswa itu tidak berkerumun, siswa itu tidak berinteraksi langsung secara langsung dengan temannya, karena ada guru yang akan tetap memantau siswa selama masa tunggu di saat KBM tersebut. KBM selesai. Jadi ketika penjemputnya datang terlambat pun siswa itu akan tetap di dalam kelas. Jadi sama sekali tidak diperkenankan keluar kelas, menunggu di luar, tidak. Jadi tetap di dalam kelas menunggu penjemputnya sampai penjemputnya datang. Nah, tugas Bapak Ibu orang tua wali siswa adalah memastikan penjemputnya itu aman. Itu yang kita harapkan. Jadi pihak sekolah belum mampu untuk memastikan itu, maka kita minta kerjasama dari para orang tua untuk memastikan bahwa pengantaran dan penjemputan itu dipastikan aman. Itu dari ayah ibu sekalian. Di sekolah menyambut, kemudian mengadakan KBM dan mendampingi sampai penjemput itu datang. Setelah penjemput datang, siswa pulang langsung menuju ke rumah masing-masing. Berarti untuk siswa yang hari Senin masuk, Selasanya berarti di rumah. Nanti dia ke sekolah lagi di hari Rabu. Bagi siswa yang jatahnya di pekan pertama hari Selasa, maka hari Rabunya dia off, dia di rumah. Jumatnya baru mengikuti PTM lagi. Untuk Kamis kita fokuskan semua pembelajaran secara online. Nah, kita masuk ke poin ketiga adalah ya. Oh ya, ada pertanyaan ini nggak apa-apa. Di SOP kedatangan disebut pesil. Ya, kita upayakan orang tua menyediakan. Tetapi memang apabila siswa itu tidak membawa, mungkin kelupaan, kita dari pihak sekolah menyediakan pesil itu. Oh, yang dekat antar jemput, yang dekat seperti misalnya kayak Amarapura bisa datang sendiri naik sepeda bahkan. Jalan kaki juga boleh untuk yang dekat. Jadi tidak harus diantar. Prinsip diantar itu bagi yang memang orang tua bisa mengantar atau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk berangkat sendiri. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaan yang di chat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, ayah bunda kalau pengen langsung interaksi bisa via chat ya. Kalau bisa saya jawab secara langsung. Nah, untuk fasilitas umum kita upayakan kita tidak mengiyakan itu. Jadi untuk naik kendaraan umum seyogianya itu dihindari. Jadi kita prinsipnya ayah dan ibu memastikan bahwa aman untuk pengantaran dan penjemputan. Pengantaran dan penjemputan itu aman. Ya, untuk naik kendaraan umum tidak diperkenankan. Nah, untuk berikutnya dari Pak Aryo Setio atau Ibu ya? Pak Ari Setio kelihatannya. Setiap selesai pembelajaran, ketika siswa sudah pulang semua, maka dari pihak sekolah akan mengadakan disinfektan. Kita akan semprot setiap hari. Setelah selesai pembelajaran, siswa semua pulang, guru tidak pulang, karena kita jamnya berbeda, jam kerjanya, kita akan mengadakan penyemprotan untuk semua ruang kelas yang telah digunakan. Jadi ketika besok kita memastikan sudah aman semua. Untuk ojek online, kita pada prinsipnya tidak menyarankan. Tetapi mungkin kalau memang terpaksa dari ayah bunda, yakin ya itu kembali ke ayah bunda sekalian. Tapi kita sangat tidak menyarankan adanya ojek online tersebut. Ya,
Tapi itu kewenangan dari ayah bunda sekalian. Kewenangan. Betul, kalau memang betul-betul kedua-duanya kerja nggak bisa nganter, ya itu berarti kewenangan sepenuhnya ayah bunda untuk menggunakan ojek online, mengizinkan menggunakan ojek online. Itu sama juga dengan kewenangan untuk memberikan izin putra-putrinya PTM ataupun tidak. Kita kembalikan ke ayah bunda. Ya, ini kemarin dari pertanyaan sama. Kondisi dibuka atau ditutup AC-nya. Nah, idealnya adalah semua jendela dan pintu itu terbuka. Idealnya seperti itu. Namun di konstruksi bangunan di Inhar itu memang tidak dari awal memang disetting untuk menggunakan AC. Jadi semampu kita adalah ya kita ikhtiarnya sebatas itu. Jadi tetap menggunakan AC, kondisi tertutup karena jendela yang kita punya itu memang disetting dari awal, konstruksi awal untuk menggunakan AC. Jadi mohon maaf, memang itu keterbatasan kami. Ya, saat sholat dan tadarus sholat duha, social distancing, ya tetap social distancing. Anak-anak membawa hand sanitizer, membawa face shield, membawa sajadah sendiri dari rumah. Dan tidak diperkenankan meminjam dari temannya. Kita juga tidak menyediakan untuk sajadah itu. Kita sudah, alhamdulillah kemarin kita sudah memasang untuk tanda untuk di masjid, tanda sholat siswa, tanda softnya sudah kita tandai masing-masing, kita sudah atur. Kita menerapkan social distancing untuk di masjid. Ya, dari Bapak Yusuf, ya itu kembali ke Bapak Yusuf sendiri. Apakah memang berkenan, memang mengamanahkan kepada, misalnya nggak bisa nganter ke ojek online, ya itu kewenangan dari Bapak Yusuf sekalian. Ya, jadi kita prinsipnya sih prinsipnya tidak memperkenankan penggunaan kendaraan umum, tapi apabila memang dirasa itu satu-satunya jalan untuk mengantarkan anak ke sekolah, ya gimana lagi. Kalau memang tidak berkenan, berarti memang saat itu berarti WFH saja. Ya, insya Allah materi ini akan di-share. Ya, insya Allah dari Bapak Ibu Guru akan selalu mengawasi baik ketika kedatangan, ketika di masjid, ketika KBM, sampai perpulangan. Insya Allah semua guru akan bertanggung jawab langsung untuk mengawasi itu. Oke. Kelihatannya ada tambahan dari Pak Wahyu nih, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Fajar, Pak Gamani, dan Bapak Ibu semua. Jadi Pak Ibu semua, beberapa yang perlu dipahami ini adalah beberapa aturan yang kita terapkan ini, tata tertib ada, itu mengacu juga kepada tata tertib yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi yang bisa kita kerjakan ya, bisa dilakukan. Contoh misalkan tadi tidak boleh pakai kendaraan umum, itu sebenarnya bukan yang kami semata, tidak Bapak Ibu. Tapi itu datangnya dari kebijakan dari Dinas Pendidikan. Maka kami diminta untuk menyediakan data ya. Tiba saja siswa yang memang punya akses kendaraan untuk berangkat, mana yang nggak bisa berangkat. Kita diminta seperti itu. Jadi mohon maaf kalau emang tadi agak menyulitkan memang. Emang bahkan dari segi SOP-nya sendiri dari Dinas Pendidikan itu sebetulnya kita hanya diberi waktu 2 jam pelajar, 2 jam saja, 20 menit. Ya. Tapi beberapa hal yang kita anggap perlu, ya memang kita coba modifikasi. Oleh karena itu kami secara prinsip memang dari awal mencoba mengikuti apa yang diminta oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah kesulitan, boleh hubungi secara pribadi ya ke sekolah
masalahnya di mana. Misalkan ada orang tua yang sangat ingin anaknya tetap ke sekolah, tapi ada kendala di mana, ya kita cari solusinya masing-masing. Karena ini kasus Bapak Ibu ya. Cuman kami secara formal harus menyampaikan tata tertib yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, itu yang perlu dijaga ya. Jadi kita nggak bisa juga tidak bisa membuat tatib yang tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan. Yang mungkin terlalu memberatkan adalah terkait dengan masalah kendaraan umum seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang memang agak kesulitan, ya nanti boleh komunikasi dengan kami saja seperti itu. Ya itu tambahan saja mungkin dari Bapak Ibu. Saya kembali kepada Pak Abdul Madi, silakan. Ya, terima kasih. Ternyata banyak sekali pertanyaan ini. Mungkin mohon maaf apabila nanti satu persatu tidak bisa kami jawab dan memang mungkin kurang memuaskan ya. Adapun usulan-usulan insya Allah akan kami terima usulan tersebut. Mana Pak Fajar ini yang mau dijawab? Bagaimana? Oh ya, materi ini insya Allah akan di-share melalui wali kelas. Jadi ini kita sosialisasi dulu. Nanti materi ini akan kami sampaikan ke masing-masing wali kelas 7 dan kelas 8. Nanti akan di-share. Jadi ayah bunda sekalian bisa membaca tentang SOP tersebut. Terima kasih atas masukannya. Ya, untuk pengawasan, sekali lagi saya tegaskan, pengawasan itu semua guru akan terlibat saat kedatangan siswa, saat di masjid, saat KBM sampai saat selesai. Semua guru akan memastikan itu semua terlibat. Nah, jadi kita akan mengawal itu dari kedatangan putra-putri ibu sekalian. Oh ya, SOP penanggulangan apabila salah satu murid atau siswa yang hadir terkonfirmasi virus. Kita punya ruangan isolasi. Ruangan apa? Isolasi. Ada transisi, ada. Ya, kita dari Dignas itu ada satu item namanya ruang transisi. Bagi siswa maupun guru yang memang kurang sehat sih, memang dari awal tidak disarankan, tidak boleh masuk ya. Tapi ketika saat itu ada sedikit kendala kesehatan, maka kita akan menempatkannya di ruang transisi. Untuk SOP penanggulangan itu belum kita buat memang. Untuk Bu Latifah Hendrawati dari jam berapa? Untuk KBM-nya sih mulai jam 8. Cuma kedatangan siswa itu jam 7.10 sudah hadir di sekolah. Kita punya budaya tadarus dan sholat duha. Jadi itu jam 7.10 sampai jam 8. Nah, KBM itu dimulai jam 8 sampai 10.45. Di outdoor. Nah, terima kasih atas masukannya. Nanti insya Allah kita sampaikan untuk pembelajaran outdoor. Pintu dibuka saat pembelajaran. Terima kasih atas masukannya. Bantu jawab. Sekolah. Ya. Terima kasih atas masukannya Pak Aris Setio. Untuk Pak Heri Estifai, dari Dignasnya, dari aturan dari Dignas tidak boleh full day, Pak. Iya. Tidak boleh full day. Jadi pembelajaran PTM terbatas. Maksimalnya dari Dinas 50% dari Dinas. Hanya 3 jam saja. Itu pun sudah maksimal. Jadi sekolah tidak boleh melebihi dari batas waktu itu untuk KBM-nya. Maka kita hanya bisa menyediakan 3 mapel dalam satu hari. Mohon maaf Pak Jam, Bapak Ibu semua.
Ini saya tambahkan sedikit ya, biar biar kita kondisinya dulu. Dalam Ya. ketika ada ya? Saya bicara dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi pada prinsipnya adalah kita memahami bahwa yang pertama pembelajarannya tidak akan mungkin ideal, tetap tidak akan mungkin ideal ketika tatap muka itu ya. Karena bagaimanapun pertama jamnya dibatasi, nggak mungkin sampai selesai, sampai misalkan sampai asar nggak mungkin, nggak boleh kalau kita hanya dibatasi bahkan 2 atau 3 jam saja. Kemudian anak-anak pun juga dibatasi hanya hadir 50% dari kapasitas yang ada. Jadi kalau kita ibaratnya satu kelas itu maksimal kemarin 27, maka sekarang paling 13 atau 14 orang yang bisa hadir di kelas. Itu maksimal. Gitu. Artinya yang perlu dipahami di sini adalah makanya tetap kurikulum yang kita lakukan adalah tetap kurikulum dalam masa pandemi, bukan kurikulum pada masa normal. Sehingga yang kita target sebetulnya adalah pembelajaran sebetulnya kita sebagai standar yang online. Standar yang online, bukan standar tatap muka. Tatap muka itu sebetulnya untuk membantu, betul. Untuk membantu dalam artinya gini, kelebihannya lah. Jadi kalau misalkan kita pakai standar online, nanti tatap muka itu lebih kepada kalau di online mungkin anak-anak sulit untuk berinteraksi dengan guru. Nah, diberi kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak itu pada saat tatap mukanya. Dengan kata lain, yang online itu adalah standarnya. Yang tatap muka itulah nanti ada bonus dari pelajarannya. Jadi bukan berarti begini, bukan berarti tatap muka itu standarnya, kemudian yang tidak tatap muka berarti dia rugi, bukan begitu. Karena kita mengikuti standar yang standar online-nya, standar minimalnya di situ. Nah, iya. Tadi ada usulan bahwa gimana kalau di online kan tatap mukanya. Saya melihatnya kita secara sarana agak sulit ya. Beberapa guru mungkin nggak bisa seperti itu. Terkait dengan sarananya apakah bisa atau tidak, sebetulnya kalau dengan kadar apa adanya bisa saja kita ngajar, kemudian kita pasang juga kamera segala macam. Tapi tentu tidak semaksimal kalau kita misalkan betul-betul ada di kelas ya. Bisa jadi kalau misalkan kamera yang kita juga tidak punya banyak kamera di setiap kelas Bapak Ibu ya, hanya satu misalkan dari HP saja, mungkin kalau papan tulis nggak bisa lagi. Ya paling nanti modelnya ya Zoom bareng, kita ngobrol di kelas, menyampaikan materi di kelas sambil kemudian juga Zoom. Paling hanya itu, tapi tetap makanya saya sampaikan bahwa standar online-nya. Standar online, sementara yang di dalam kelas itu adalah yang punya artinya itu punya kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan guru. Nah, jadi kita akan upayakan, tapi kami juga minta kesiapan berarti kalau siapa dari Ibu semua ketika kita bicara harus di online kan dari awal sampai selesai, maka berarti semuanya sudah model belajar online semua. Sebetulnya kalau kami sendiri tidak merasa harus begitu. Ada beberapa kasus misalkan pelajaran online itu tidak harus selalu dengan pertemuan online ya, dengan daring, tidak. Bisa jadi dengan penugasan begitu. Bisa jadi dengan yang lain-lain. Jadi tidak harus semuanya dari pagi sampai siang itu nongkrongin di Google Meet, itu enggak begitu sebetulnya ya. Jadi insya Allah belajar online itu tidak harus begitulah. Bisa banyak cara ya sebenarnya ya. Tidak banyak cara untuk kita lakukan belajar secara online. Tidak harus dengan Google Meet ketemu terus begitu. Jadi itu standar kami. Kalau memang pada saatnya guru yang mau untuk di Google Meet ya mungkin bisa sampaikan secara online. Atau kadang-kadang bisa cukup dengan penugasan, lihat video, lihat apa bisa juga begitu. Jadi kita kombinasikan Bapak Ibu. Itu tambahannya Pak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti. Nanti selebihnya gini Bapak Ibu, karena kita juga bicara waktu, mungkin nanti beberapa pertanyaan boleh nanti ditanyakan di YouTube atau di kesempatan lain ya, silakan saja. Ya, itu Pak Azam atau Pak Fajar, terima kasih. Di chat forum nanti Iya. Tapi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di forum chat nanti kita akan inventaris. Jadi nanti pertanyaan yang sama, kemudian pertanyaan dan beberapa masukan nanti akan kita kumpulkan, nanti kita akan coba jawab. Atau kalau bisa, Bapak Ibu juga bisa tanya ke wali kelas langsung.
nanti juga akan kita kirim jawaban ya dari panitia ke wali kelas tempat Bapak Ibu bertanya. Tuh, karena mohon maaf kita tidak buka apa ya forum diskusi karena kebetulan hari ini juga ada kegiatan yaitu eh, kelulusan kelas 9 angkatan 15. Jadi kita mulai nanti pukul 8.30 ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan langsung tanyakan di forum chat, nanti kita akan inventaris beberapa masukan. Kayak misalnya ada masukan pintu dibuka selama pembelajaran, karena sepengalaman kami ya, mungkin kalau dibuka itu di ruangan atas terutama karena sirkulasi udara sih Bapak Ibu. Karena kita dari pagi itu cahaya masuk dari jendela, jadi cukup panas dan tidak membuat nyaman. Nanti kalau misalnya masukan Bapak Ibu minta dibuka, kita akan coba buka. Jadi kalau misalnya nyaman bagi siswa, pembelajaran dan guru, proses KBM berjalan dengan baik, ya kita akan buka gitu ya. Tapi kan salahnya kalau di sirkulasi udaranya karena dari 4 jendela hanya 1 jendela yang bisa dibuka. Jadi kita menggunakan karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Azam, memang konstruksi bangunannya memang settingan awal adalah ruangan ber-AC. Seperti itu. Lanjut. Jadi untuk pengukuran suhu di pagi itu, para Bapak Ibu sekalian, kita akan makanya ketika pengukuran suhu itu posisi siswa masih di dalam mobil. Jadi ketika misalnya 37 lebih, maka kita minta untuk pulang saja. Ketika suhunya di atas 37, kita minta siswa itu tidak mengikuti PTM, meskipun misalnya jadwal itu sedang PTM. Jadi ketika lebih dari suhu yang telah ditentukan, kita mohon maaf, kita minta untuk belajar di rumah saja. Gitu. Dan setiap siswa itu akan dicatat, kita catat siswa ini suhunya berapa ketika kedatangan itu. Oke. Kemudian karena waktu jam sampai 10.45 itu memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, bahwa kita menerapkan kurikulum masa pandemi. Jadi insya Allah sih kurikulum itu tetap selesai karena kita masih mengikuti kurikulum masa pandemi. Kita tidak bisa menerapkan kurikulum yang masa normal, belum bisa. Hanya waktu yang terbatas itu kita kombinasikan antara offline dengan online. Menegaskan kembali yang disampaikan Pak Wahyu tadi, bahwa kita tidak bisa bicara bahwa ini pembelajaran walaupun tatap muka itu pembelajaran normal seperti masa sebelum masa pandemi, itu tidak mungkin sekali. Ya, untuk informasi awal dari Ibu Umi Nanda, semua karyawan, semua guru, semua staf dan security semuanya sudah dapat vaksin 2 kali. Ketika memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan, maka kita tidak memperbolehkan satu karyawan ataupun guru pun yang masuk. Jadi ketika kondisi kesehatannya agak kurang fit, nggak boleh masuk. Itu kita pastikan itu. Terima kasih masukannya untuk Umi Nanda. Ya, jadi untuk Teddy Ayah Salman, masih ada waktu berapa menit Pak Fajar? 10 menit, oke. Yang bisa saya jawab ya. Yang belum bisa nanti kita akan inventarisir. Jadi pemberian izin maupun pemberian pemberian izin hadir ke sekolah maupun tidak perizinan itu sifatnya tidak mutlak 1 semester. Artinya ketika misalnya ayah bunda itu mengizinkan di awal putra-putrinya untuk datang ke sekolah, ternyata di tengah jalan itu memutuskan tidak mengizinkan, itu kita memperbolehkan. Demikian juga yang awalnya tidak memberikan izin, kemudian di tengah perjalanannya kemudian memberikan izin, kita tetap terima itu. Tapi mohon untuk konfirmasi dahulu ke wali kelas sehingga wali kelas bisa meneruskan informasi itu ke pihak sekolah. Jadi kita pun ngaturnya nanti lebih mudah gitu. Ketika informasi itu satu pintu ke wali kelas. Nah, ini kan kemarin ayah bunda itu mendapat surat pernyataan ya. Mohon maaf apabila bahasa yang kita gunakan kemarin kurang tepat. Insya Allah nanti kita akan revisi untuk poin pertama.
Terima kasih Boleh, masukannya. Untuk poin pertama, kalimatnya itu kelihatannya memang kurang pas. Jadi insya Allah nanti kita revisi untuk pernyataan itu di poin pertamanya. Nanti kita akan revisi. Jadi intinya itu kita sama-sama menjaga gitu seperti itu. Wajar, boleh sejarah wajar. Itu ketika orang tua sudah menandatangani itu sebagai data awal bagi pihak sekolah. Data awal siswa ini diizinkan, siswa ini tidak diizinkan. Jadi belum tentu meskipun kita menyediakan porsi 13 siswa, orang tua mengizinkan semua belum tentu. Bisa jadi hanya 4 atau 5. Itu tergantung dari orang tua sendiri. Jadi ketika ada tambahan pun kita bisa menerima asalkan konfirmasi ke wali kelas meneruskan hal tersebut kepada panitia, kita akan teruskan kepada pihak sekolah. Terima kasih. Ya, untuk ketika siswa putra-putrinya sedang batuk pilek, mohon untuk izin kepada wali kelas saja. Meskipun biasanya diizinkan, tapi saat itu dia jatahnya PTM, tidak PTM, mohon untuk tidak hadir ke sekolah. Jadi ini berlaku untuk siswa maupun berlaku untuk guru dan karyawan dari INAR. Ya, ini beberapa pertanyaan yang sama ya. Ya. Jadi Bapak Ibu. Wajar, bentar saya. Silakan Pak. Ya. Maaf Bapak Ibu, saya tadi ada pertanyaan mengkritik buat saya ya. Jadi ingin saya tekankan kembali bahwa anak-anak yang dalam kebagian di rumah tidak PTM bukan berarti tidak sekolah Pak Ibu ya. Ini. Jadi bukan berarti tidak sekolah gitu. Jadi artinya ketika Bapak dia jatahnya PTM, kemudian dia tiba-tiba sakit atau nggak bisa memenuhi syarat untuk PTM, dia ingin di rumah di sekolah online, itu tetap isi daftar hadir. Jadi bukan berarti ketika dia nggak jatah PTM kemudian dia nggak bisa, dia di rumah dianggap tidak hadir, bukan, tetap itu bisa dikategorikan hadir selama dia yang sudah daftar hadir. Ya, jadi kita akan kombinasikan antara PTM ini dengan yang online, bukan berarti iya tetap itu kita bukan berarti yang PTM yang PTM dianggap tidak sekolah, bukan begitu. Kita kombinasikan lah. Jadi mohon dipahaminya begitu Pak Ibu, karena sekolah ya semuanya wajib sekolah sebetulnya. Cuma bedanya caranya saja. Ada yang ada yang boleh di sekolah atau mau ke sekolah, ada yang mau di rumah. Cuma harapan kami adalah tentunya kita harapan kami satu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada siswa yang tidak ingin atau ada siswa yang tidak ingin hadir di sekolah dan artinya harus online, harus daring, itu bukan karena kemalasan ya Bapak Ibu ya. Karena emang untuk menjaga saja gitu. Kalau hanya karena saya malas, saya pengen di rumah aja, mohon bukan itu. Makanya kembali kondisi yang kita sampaikan adalah dari diri sendiri mengatakan bahwa yang PTM itu adalah yang diizinkan orang tua, bukan pilihan dari anak ya. Tapi orang tua sebetulnya menentukan apakah anaknya diizinkan untuk PTM atau tidak. Ya, jangan nanti menyerahkan ke anak mau PTM atau enggak. Bukan begitu, saya harap enggak begitu. Karena diupayakannya PTM sebetulnya. Cuman memang kalau ada orang tua yang mungkin khawatir atau mungkin juga ya tadi ya menjaga anak segala macam ya boleh secara daring. Itu dua hal Bapak Ibu. Jadi insya Allah pembelajaran tetap berjalan pada semua siswa yang baik di rumah ataupun yang di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi Bapak Ibu semua, ini kita saling bekerja sama antara orang tua di rumah kemudian di sekolah. Jadi kita saling bekerja sama. Pertama untuk sama-sama mendidik siswa baik di rumah maupun di sekolah. Jadi tetap menjalankan kewajibannya. Ketika di rumah berarti ada kewajiban Bapak Ibu untuk memastikan siswanya tetap bersekolah. Jadi kita tetap mengakomodir semua keamanan yang Bapak Ibu berikan ke kami untuk mendidik siswa, kita akan berikan semampu yang kami bisa sesuai dengan kebijakan yang berlaku dari Kementerian Pendidikan. Dan kemudian kalaupun kita saling menjaga, jika Bapak Ibu guru ada yang merasa kurang sehat, tentu kami juga tidak ingin menularkan ke rekan guru yang lain gitu. Begitu juga dengan siswa putra-putri Bapak Ibu, ketika dirasa memang di rumah sedang ada gejala tidak sehat, kemudian ada gejala pilek, berarti lebih baik memang di rumah. Seperti itu. Jadi memang mungkin standar umumnya ketika dirasa ada yang kurang fit badan, berarti lebih baik di rumah. Begitupun juga guru kami juga Dewan Guru beserta staf kayak keamanan, ketika merasa di badannya kurang fit
atau ada batuk atau pilek, kita memang disarankan untuk di rumah, bukan memaksakan diri untuk hadir ke sekolah karena bisa jadi menimbulkan apa ya, penebaran ya seperti itu. Naudzubillah. Tapi kita semua mudah-mudahan senantiasa berdoa dan saling menjaga kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau pembelajaran tetap semuanya itu hingga pukul 10.45 ya. Ya. Baik yang online maupun yang offline. Jadi, Pak. Ya. Jadi memang materi itu dipadatkan. Kemudian jadi kebanyakan nanti ada yang via di Google Classroom menyampaikan materinya. Kemudian nanti jadi di sekolah itu kita coba dibalik formulanya Bapak Ibu. Kalau biasanya itu belajarnya di sekolah, kemudian mengerjakan tugasnya itu di rumah, sekarang itu dibalik. Nah, jadi belajarnya di rumah, nanti mengerjakan tugasnya jika ada yang tidak belum dipahami, ingin ditanyakan itu di sekolah. Seperti itu. Dari Ibu Novi Nur Kasvini ya, PTM memang sampai jam 10.45, yang online tetap jam 13. Tidak, tetap jam 10.45. Jam sampai jam 13.00 itu hanya berlaku di hari Kamis ketika semua pembelajaran online. Ya, betul. Ketika semua pembelajaran online itu berlaku di satu hari itu saja. Insya Allah nanti pihak sekolah sudah membuat jadwal pembelajaran. Jadi nanti bagi Bapak Ibu sekalian itu bisa melihat siswanya ya, putra-putrinya bisa dilihat kalau memang jatahnya hari Senin dia masuk itu hal yang persiapkan apa saja. Jadi prinsipnya tadi adalah ketika dia pekan pertama di hari Senin dan Rabu, maka pekan berikutnya adalah Selasa dan Jumat. Seperti itu. Dan Kamis semuanya off untuk pembelajaran online. Ya, kita hanya bisa menyediakan sebatas ini saja. Jadi mohon terima kasih dari Bapak Ibu sekalian. Itu. Ya, memang kendala utama kita ketika pembelajaran online adalah yang pertama pengawasan, yang kedua lost learning. Siswa itu jadi jenuh, malas dan macam-macam. Jadi itu yang mendasari kenapa kita bisa mengajukan ini. Nah, untuk naik kelas nanti teman sekelasnya sama atau berubah itu kewenangan dari sekolah, terutama dari kelas 7 ini, apakah memang dari awal saja udah nggak pernah ketemu, apakah nanti kelas 8 apakah nanti sama juga atau wali kelasnya juga sama ataukah nanti di mix, itu kewenangan dari pihak sekolah. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Tulis ya, Ibu Tulis Cucuk Suryono atau Bapak ini. Baik, Bapak Ibu mohon maaf memotong karena waktu sudah pukul 8.23. Mungkin ada kalimat penutup dari Pak Azam. Kalimat penutupnya sih, sekolah bisa hanya sebatas ini yang bisa kami sediakan untuk memberikan pelayanan pembelajaran bagi siswa-siswi putra Bapak Ibu sekalian. Maka kita mohon kerjasamanya, kita mohon bimbingannya, kita mohon arahannya, usulannya, kritikannya yang konstruktif demi kebaikan pembelajaran kita bersama. Bapak Ibu sudah mempercayakan putra-putrinya bersekolah di kami, insya Allah amanah itu akan kita jaga semampu kita sampai nanti di kelas 9 kita lulus. Terima kasih atas bantuannya dan supportnya Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khair. Cukup. Kami cukupkan. Walafu minkum. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, ada Pak Fajar, terakhir saya Pak Fajar. Silakan Pak Yu. Ya Pak Ibu, mohon maaf ini saya terakhir saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanapun pendidikan bagi saya bukan berarti hanya menyampaikan pengetahuan Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita membentuk karakter anak-anak.
Dan itu adalah sulit kalau kita hanya mengandalkan dari belajar secara online. Maka pemerintah jelas mengatakan hal ini. Maka pemerintah meminta sekolah-sekolah menyiapkan diri untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, satu hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengikhlaskan apa ya? Kalau jadi gini, ketika Bapak Ibu memilih untuk PTM, maka tolong diikhlaskan itu. Diikhlaskan, percayakan. Tentu kita berupaya menjaga semua baik orang tua tapi kita ikhlaskan dasarnya itu dasarnya. Kenapa? Kalau kita ragu, lebih baik tidak, Bapak Ibu. Bagaimanapun kita hanya manusia hanya bisa berikhtiar. Nanti kalau ada apa-apa juga bukan berarti ikhtiar kita itu pasti berhasil, tidak. Bisa jadi ada yang tidak berhasil atau misalkan bisa jadi ada kasus tertentu segala macam. Oleh karena itu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas ketika anak mau PTM ya ikhlaskan saja dulu seperti itu ya. Kemudian ketika ada kejadian apapun ya diikhlaskan. Jadi saya tidak ingin sebenarnya gini, kayak ingin nanti selalu mencari kambing hitam ya. Kalau ada 1-2 kejadian ya, kalau saya kambing hitam. Bagaimanapun anak-anak ya bagi kami dari sama Kalau Butika ya masalah. Diminta keikhlasan dari Bapak Ibu semua ketika memilih mau online atau memilih mau PTM. Mau memilih PTM pasti ada konsekuensi. Saya jadi karena kita nggak tahu di perjalanan, tadi di sekolah atau di mana kita nggak tahu. Kemudian ketika memilih online pun ada konsekuensinya. Kenapa? Karena konsekuensi online adalah pembelajarannya tidak akan optimal bagaimanapun. Maka mohon diikhlaskan. Kemudian kita berikhtiar sama-sama, tapi tetap kita tidak bisa menafikan bahwa Allah itu maha berkehendak. Ya. Ketika ada suatu hal yang di luar kehendak kita, ya tentunya kita harus belajar untuk menerima apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira itu Pak Ibu supaya sama-sama maksudnya bisa saling berikhtiar lah, saling menjaga semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua karena waktu juga yang membatasi interaksi kita pada saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan memberikan pertanyaan, masukan kepada wali kelas. Nanti dari wali kelas akan meneruskan kepada panitia dan berusaha kami jawab. Seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan kelancaran, kemudahan. Hari ini mudah-mudahan menjadi hari yang berkah bagi kita semua. Kami dari pembawa acara mohon maaf atas segala khilaf dalam menemani Bapak Ibu di forum ini. Mari sama-sama kita akhiri, kita serahkan semuanya kepada Allah dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu meng-close meeting kali ini.